Polres Metro Tangerang Kota menetapkan 3 orang tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur di Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur Kota Tangerang, yakni S dan Y. Sementara satu tersangka lain Pondok Darussalam An-Nur, ya, ini disebut sebagai panti asuhan di mana 4 anak-anak menjadi korban pencabulan. Dan sekali lagi, jangan sekali-kali memframing ini adalah sebuah pesantren. Sebagaimana dalam video yang saya tampilkan di sini. Ini adalah edukasi sebagai pengingat, sebagai mawas diri, berhati-hati, bukan untuk menakut-nakuti ibu dan bapak yang mau memondokkan anaknya. Ada yang mengatakan ini hafal Quran, ini rumah tahfidz, kenapa ada pencabulan? Ini pesantren, kenapa ada pencabulan? Ini satu lagi yang perlu kita sampaikan bahwasanya pesantren itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin dan sahabat spirit dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hal yang sangat penting dan perlu kita waspadai, kita jaga hati-hati adalah tentang bagaimana kita menjaga nama baik Islam, menjaga nama baik agama kita, menjaga nama baik pesantren, menjaga nama baik ulama dan seluruh komponen-komponen yang membangun terhadap kejayaan Islam di masa yang akan datang dan seterusnya. Apa yang saya maksudkan? Beberapa hari ini viral di media sosial dan di televisi bagaimana seorang Sudirman melakukan pencabulan dan kekerasan seksual, yaitu melakukan sodom terhadap anak asuhnya. Karena saya katakan dalam hal ini dan saya tegaskan di sini adalah panti asuhan. Satu, atau panti yatim, atau adalah tempat untuk menampung anak-anak yatim. Itu saja. Dan sekali lagi, jangan sekali-kali memframing ini adalah sebuah pesantren. Sebagaimana dalam video yang saya tampilkan di sini. Video ini adalah edukasi sebagai pengingat, sebagai mawas diri, berhati-hati, bukan untuk menakut-nakuti ibu dan bapak yang mau memondokkan anaknya ke pesantren. Jadi ini adalah video peringatan kepada kita semua untuk berhati-hati. Tidak semua pesantren seburuk ini, tidak semua pesantren seburuk berita-berita yang saat ini muncul, teman-teman. Percayalah, saya juga madrasah aliyahnya di lingkungan pondok pesantren dan aman-aman saja. Berkali-kali ini menyampaikan ini adalah pesantren, pondok pesantren. Dan di akhir videonya ini melakukan beberapa fitnah, framing terhadap adanya kebejatan sifat yang dilakukan oleh pesantren. Katanya misalkan terhadap fanatik buta, seolah-olah semuanya taat kepada gurunya. Meskipun diajak mesum, diajak apapun itu mau. Ini adalah satu framing yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan ini adalah fitnah terhadap umat Islam dan pesantren. Doktrin-doktrin yang berkembang di beberapa lingkungan pondok pesantren 100% harus mengikuti apa kata gurunya. Bodoh amat apa yang dia katakan. Mau dia mengatakan benar, mau dia mengatakan salah, mau perilakunya kikuk-kikuk, mau perilakunya endehoy. Pokoknya gurunya harus ditaati. Kalau nggak ditaati, diancam tidak dapat barokah, diancam nanti akan kualat, lulusnya nggak berkah, susah cari kerja, susah berkembang, susah sukses. Itu yang terjadi, teman-teman, di lingkungan pondok pesantren. Doktrin-doktrin seperti itu yang harus dihilangkan. Simpel sebenarnya, kalau mau cari pondok pesantren, lihat aja lingkungannya seperti apa. Kalau di situ ada lingkungan perbudakan yang berkedok taat kepada guru, udah. Maaf, Anda niat atau tidak, ini sudah menjadi framing terhadap publik. Artinya apa? Seolah-olah di pesantren tidak diajarkan yang namanya la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Jangan kalian taat kepada makhluk, siapapun itu, apapun itu, entah guru, entah kiai, entah syekh, entah habib, entah apapun, siapapun namanya. Ketika ini bertentangan dengan Allah, ketika ini mengajak kepada kemaksiatan kepada Al-Khaliq, kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tinggalkan itu semuanya. Pesantren itu diajarkan begitu. Kalau misalkan Anda mengatakan memframing misalkan pesantren itu ada fanatik buta, kalau tidak begini tidak dapat barokah. Hati-hati, pesantren yang mana? Makanya astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Dari dulu saya tidak setuju dengan adanya sedikit-sedikit pesantren, sedikit-sedikit yayasan. Jadi semua orang bisa melakukan dan melaksanakan kegiatan pesantren, tapi dia belum tentu kompeten di bidangnya. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut akhirnya mengambil kesempatan, entah secara politik, entah secara keuntungan, materi, dan apapun namanya. Ini yang kemudian merusak citra pesantren. Astagfirullahaladzim. Ayo coba kita sadari baik-baik.
bahwa baginda Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya idza usidal amru ila ghairi ahli fantazirus sa'ah. Ketika sesuatu diberikan kepada selain ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Makanya saya dulu mengatakan, sering menyampaikan bahwasanya tidak semua orang bisa melakukan pendidikan di dalam pesantren. Tidak semua orang bisa membangun pesantren. Kalau misalkan saya sebagai prinsip pribadi dari dulu, saya tidak pernah mau percaya kepada pesantren-pesantren yang dia tidak mempunyai kompeten. Dalam artian satu diantaranya, pesantren itu tidak dibangun dari dulu, dari awal, dari salaf. Artinya, ketika pesantren itu baru dan tidak ketemu asal-usulnya dan bagaimana dia kredibilitasnya di dalam keilmuannya, ini tidak serta-merta menjadi pesantren. Masalahnya adalah sekarang dengan mudah orang membangun pesantren. Hanya modal sekian juta rupiah, lalu didaftarkan kepada Kemenkumham, lalu kemudian diangkatlah satu kegiatan, lalu didatangkan guru-guru, lalu didatangkan murid-murid, digratiskan dan lain sebagainya. Jadilah pesantren. Lalu kredibilitasnya di mana? Kompetensinya di mana? Ini yang perlu kita sayangkan hari ini dan harus kita pelajari betul-betul, sehingga apa yang dilakukan oleh si Sudirman ini jangan sekali lagi di-framing dari sebuah pesantren. Ketika ada, misalkan saya lihat di dalam video-videonya para YouTuber yang berbicara tentang agama dan meneliti tentang persoalan-persoalan keilmuan, dia seolah-olah paham betul terhadap apa yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi SAW secara tasawur dan tasdiq. Mereka mengatakan bahwasanya pesantren tiap minggu pasti ada. Hampir setiap minggu, perhatikan coba teman-teman, bermunculan berita kasus asusila yang sangat keji sekali di lingkungan pondok pesantren. Di lingkungan pondok pesantren. Lihat pesantrennya yang seperti apa gitu. Masalahnya sekarang, jangankan setiap minggu, setiap hari buka pesantren orang bisa. Jangankan orang yang mempunyai pendidikan pesantren meskipun sebulan, 2 bulan, atau setahun 2 tahun. Padahal itu belum layak untuk membangun pesantren. Jangankan itu, orang yang tidak pesantren pun, perguruan silat aja, mendirikan pesantren. Mungkin misalkan di awal tidak langsung dengan pesantren, misalkan tidak pede. Yang paling mudah sekarang adalah buka rumah tahfidz Al-Quran. Lalu apa yang menjadi persoalan? Yaitu tadi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu misalkan ada yang menanyakan bahwasanya Ustadz itu kan sudah hafal Al-Quran 30 juz. Hati-hati. Hati-hati, akhir zaman ini sudah menjadi sarangnya fitnah, sumbernya fitnah yang tidak akan pernah mati sampai hari kiamat nanti. Kalau kita tidak hati-hati dengan persoalan ini, kalau kita tidak hati-hati menjaga akidah kita, selesai kita. Riwayat iman kita tidak akan pernah langgeng sampai kita mati nanti mendapatkan husnul khatimah. Tidak akan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ketika mereka tidak mempunyai kompetensi di dalam keilmuan, tidak mungkin dia menempatkan perintah Allah di atas segala-galanya. Tidak mungkin dia membawa wibawa baginda Rasulullah SAW di atas segala-galanya. Tidak mungkin. Karena di dalam satu hadis disampaikan, an Abi Muhammad Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasannya qala Rasulullah SAW, Nabi menyampaikan dalam satu kesempatan, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Seseorang sebenarnya ini tidak beriman sampai dia mampu mengalahkan apa yang menjadi hawa nafsunya. Dikalahkan oleh apa? Dikalahkan oleh apa yang aku sampaikan berupa sunnah, syariah, dan perintah-perintahku. Ini kata baginda Nabi SAW. Jadi ketika lagi ada yang mengatakan, ini hafal Quran, ini rumah tahfidz, kenapa ada pencabulan? Ini pesantren, kenapa ada pencabulan? Ini satu lagi yang perlu kita sampaikan, bahwasanya pesantren itu secara umum seperti sistem kerajaan. Saya katakan seperti itu. Apa yang saya maksud? Adalah ketika putra pesantren, putra mahkota apalagi, dia alim, lalu dia diberi warisan pesantren dan disuruh mimpin. Ini yang tidak saya sepakati. Makanya saya punya konsep, saya punya prinsip di dalam pesantren saya, pesantren kakek saya, bahwa siapapun yang berkompeten di dalam keilmuan, santri, tidak ada ikatan darah, ikatan famili sekalipun, tapi dia berkompeten di bidang kepemimpinan, syariah, dakwah, maka silahkan mengasuh pesantren yang kita miliki, yang kita punya, yang kita bangun. Dan sekali lagi, meskipun anak keturunan darah daging saya misalkan, tapi dia tidak berkompeten di bidang pesantren, dia tidak bisa berkompeten di dalam keilmuan, di dalam syariat, di dalam kepemimpinan, dia tidak bisa amanah, maka silahkan keluar dari pesantren. Itu saya pegang prinsip semacam itu. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita sampaikan di dalam setiap kali menyampaikan bahwa jaga agama, jaga Islam, yaitu dengan cara bagaimana kita lebih intens, lebih fokus terhadap apa yang menjadi kebutuhan Islam.
Jangan mentang-mentang karena dia anaknya lalu diangkat menjadi pesantren. Lalu misalkan seperti apa yang saya angkat 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, ya, di Jombang misalkan, seorang anak yang kemudian melakukan pelecehan seksual pencabulan, lalu dihalang-halangi oleh ayahnya. Itu namanya bobrok. Kenapa? Karena lebih cinta dia kepada anaknya daripada nama baik agamanya. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Jadi sekali lagi kita diramaikan ketika pesantren sudah menjadi satu bulian, maka imbasnya pesantren-pesantren yang lain pun akan dibuli. Maka saya sampaikan sekali lagi kepada kiai, ikhlaskan semuanya kiai. Ketika Anda mempunyai seorang putra yang seperti itu, apapun alasannya, ketika itu dibetulkan atau dibenarkan atau dibuktikan di pengadilan, Anda harus ikhlaskan kehilangan seorang anak yang bejat, yang harusnya ditinggalkan kalau perlu ditendang, daripada dia mengusik ketenangan dan mengusik kedamaian, mengusik apa yang sudah menjadi kemaslahatan di dalam agama dan pondok pesantren Anda. Biarlah berkacara kepada Nabi Nuh bagaimana merelakan anaknya, bagaimana anaknya tersesat dan tenggelam di dalam banjir yang begitu besar. Saya katakan kepada Anda semuanya, hati-hati di dalam memframing dan di dalam rangka menyebarluaskan berita. Jangan karena ingin viral, karena ingin mendapatkan viewer yang banyak. Hati-hati. Anda harus memperhatikan apa yang ada di atas kepala Anda. Kalau misalkan Anda lebih menjaga nama baik Islam, maka hati-hati berbicara. Seperti yang terjadi di dalam laknatullah alaih ini, bagaimana dia mensodom anak-anak asuhnya. Ini bukan pesantren, hati-hati. Kalau misalkan di awal dilakukan rumah tahfidz, ya mungkin ya, tapi sekali lagi bukan pesantren. Pesantren secara kultur itu lebih identik dengan keagamaan, dengan keilmuan, dengan syariah, dengan sunnah. Tapi kalau rumah tahfidz, itu di mana-mana rumah tahfidz. Siapapun bisa buka rumah tahfidz. Orang yang tidak hafal Al-Quran pun bisa buka rumah tahfidz. Inilah fitnah akhir zaman. Bagaimana caranya? Siapa yang tidak bisa? Hanya niteni mereka, setoran hafalan, kamu setoran hafalan, jadwal, manajemen. Semuanya bisa melakukan itu semuanya. Tapi kalau pesantren itu tidak mudah. Nah, masalahnya sekarang orang semuanya bisa melakukan dan membuka pesantren. Maka sekali lagi saya sampaikan, hati-hati. Jaga tentang framing-framing yang sekiranya menyeret nama baik Islam, Rasulullah SAW, Allah sebagai Tuhan kita yang harus kita muliakan. Apalagi di publik, orang-orang kafir, orang-orang yang munafik yang ada di sekitar kita, mereka sangat merasa seksi dengan adanya informasi ketika ada pesantren melakukan pencabulan, anak-anak kiai melakukan pencabulan. Ini diangkatlah sehingga orang-orang pada ditakut-takuti, hati-hati pesantren, hati-hati. Iya, itu dampaknya. Orang-orang pada takut memondokkan anak dan putra-putrinya. Ini persoalannya. Jadi sekali lagi, hati-hati. Ayo bareng-bareng kita jaga nama baik Islam, kita jaga nama baik baginda Rasulullah SAW, jaga nama baik tempat atau boarding keilmuan yang ada di sekitar kita. Kalau misalkan real pesantren, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya semacam itu pencabulan. Kalau misalkan orang atau kiai atau kalau pemangkunya itu mempunyai kredibilitas dan tanggung jawab penuh kepada baginda Rasul, tidak mungkin ketika anaknya tidak kredibel, tidak konsisten, tidak kompeten di bidangnya, tidak mungkin dia angkat sebagai pengasuh. Ini satu catatan penting. Maka sekali lagi, ini bukan terjadi sekali dua kali dan sering, bahwa ketika kita sedikit miring menyampaikan informasi seolah-olah ini pesantren padahal panti asuhan, panti yatim, maka orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam itu semakin bangga karena ini sangat, sekali lagi, sangat seksi terhadap mereka. Contoh apa yang dilakukan mereka ketika adanya upaya-upaya melakukan framing dan upaya fitnah bahwa saya melakukan pencabulan, semuanya media penuh dengan berita saya. Coba perhatikan ketika apa yang terjadi ketika fakta persidangan terjadi, tidak ada bukti, dan kemudian saya keluar, mana suara mereka? Kabur mereka. Itu salah satu buktinya bahwa kita harus hati-hati, dan sebagai tuntutan bahwasanya kita dalam rangka menjaga Islam dan supaya memberikan efek jera ketika seperti Sudirman seperti ini, dan siapapun yang melakukan pelecehan-pelecehan terhadap agama dengan melakukan pelecehan di pesantren, hukum seberat-beratnya. Dan kalau perlu sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa ustaz, bakar, habisi. Tapi sekali lagi, kalau misalkan mereka terbukti, tapi kalau misalkan seperti yang Anda kasuskan kepada saya, lalu tidak ada buktinya,
Maka saya lebih sepakat yang menuduh, kemudian yang membawa hakim-hakimnya yang membawa kasus saya, kemudian jaksanya yang menuntut saya, ya nggak apa-apa, mereka Kenapa? Karena tidak terbukti. Anda catat itu semuanya, bahwa kita menyampaikan semua ini untuk menjaga nama baik Islam. Jangan sampai semua ini ditukar dengan kepentingan-kepentingan sesaat. Anda ingin viral, Anda ingin subscriber, Anda itu apapun namanya. Perhatikan baik-baik, jaga, taruh di atas kepala kita, tinggi-tinggi di atas kepala kita, bahwa keutamaan, kemuliaan baginda Rasulullah SAW, kemuliaan Islam, kemuliaan syariah, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala ada di atas segala-galanya. Jangan ditukar dengan apapun namanya yang menjadi kepentingan-kepentingan sesaat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arasy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda.